pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada 22 Desember 2022 lalu dianggap sebagai penyelamat vonis pidana mati Verdi Sambo. Pasalnya, dalam KUHP baru ini, orang yang dipidana mati memiliki masa percobaan yang dapat meringankan hukuman. Terkait hal ini, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar buka suara. Abdul menyebut perkara yang menjerat Verdi Sambo dan terdakwa lain terjadi sebelum KUHP ditetapkan. Dengan begitu, ketetapan yang ada di dalam KUHP baru tersebut tidak dapat ditetapkan dalam kasus ini. Pernyataan Abdul Fikar ini sekaligus merespon perihal adanya mekanisme pidana percobaan di KUHP baru. Nantinya terpidana mati memiliki masa percobaan 10 tahun dengan syarat terpidana memiliki rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri. Menurutnya, jika ketetapan itu diterapkan dalam kasus Verdi Sambo, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap legalitas. Sebab KUHP yang baru ditetapkan tersebut tidak berlaku mundur mengikuti waktu terjadinya perkara. Sementara vonis mati terhadap Sambo sifatnya juga belum tetap. Pasalnya pihak Sambo masih akan mengambil langkah hukum. Selain itu, meskipun KUHP telah disahkan pada Desember 2022 lalu, namun berlakunya masih tahun 2026 mendatang. Terkait the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, fraksi-fraksi di DPR meminta agar ada peraturan pemerintah yang memberi pedoman untuk penyusunan perda terkait dengan the living law itu. Kemudian yang kedua, suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Mengadili, menyatakan terdakwa Verdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.